Selamat pagi Mitra 104,6 FM, masih bersama Shanti Putri tentunya untuk di obrolan pagi edisi kali ini Jumat 5 Februari 2021. Dan kali ini kita masih bersama dengan dua narasumber kita, yaitu Pak Made Lestariana selaku Ketua PMK PTMSI Buleleng, serta ada Pak Gede Ardike selaku Binpres PMK PTMSI Buleleng. Dan masih kita membahas tentang mencetak generasi tenis meja Buleleng. Dan ternyata ya Sobat Guntur, ada fun fact-nya juga nih. Ternyata dari Pak Gede dan juga Pak Made, ini merekanya dulunya adalah rival. Tapi sekarang udah temenan. Bahkan untuk mencetak generasi baru untuk tenis meja di Buleleng ini sama-sama bekerja sama gitu ya. Wah, luar biasa sekali. Dan karena kita sudah masuk ke sesi kedua, Santi ingin mengingatkan sekali lagi kepada pemirsa Radio Guntur, jika Anda ingin bertanya ataupun menyampaikan aspirasi, bisa langsung bergabung di 23455. Baik, sembari menunggu penelpon yang masuk, Santi akan bertanya-tanya lagi kepada narasumber kita karena masih banyak sekali rasanya yang ingin Santi ungkap gitu kan ya terkait topik kita kali ini gitu kan. Dan Santi mau ke Pak Made dulu deh, yang ternyata tadi itu ya secara mengejutkan mengungkapkan bahwa merupakan rival dari Pak Gede ternyata dulunya. Dan tapi kembali lagi untuk di PMK sendiri ya Bapak ya. Kira-kira bagaimana ketersediaan sarana dan juga prasarana dalam tenis meja ini, Bapak? Baik, terkait dengan ketersediaan sarana prasarana untuk pembinaan atlet tenis meja, saya rasa sudah cukup memadai. Cukup memadai. Ya, dan sangat representatif untuk kita melakukan pembinaan. Tentunya pada kesempatan ini saya juga berterima kasih kepada KONI Kabupaten Buleleng, kemudian pemerintah Kabupaten Buleleng, Pak Bupati. Perhatiannya ya kepada olahraga sangat besar. Perhatiannya sangat besar, dibukti dengan diberikannya selalu dana pembinaan maupun prestasi, termasuk juga dana kejuaraan selama ini. Nah, sekarang terlebih di tengah pandemi. Kita tetap diberikan dana pembinaan dan prestasi kemarin, yang kita tentunya bisa pergunakan untuk melengkapi fasilitas sarana prasarana pelatihan yang ada. Jadi kalau saya merasakan sendiri karena saya juga mantan atlet, tempat yang kita miliki sudah sangat representatif untuk kita membina atlet menuju prestasi yang diharapkan. Walaupun memang kendala dari gedung adalah mungkin karena hubungannya dengan ventilasi udara karena cukup panas di situ, tapi ada keuntungannya juga. Jadi kalau atlet kita sudah terbiasa dengan betul-betul melatih fisiknya juga gitu. Betul. Jadi nanti kalau dengan udara yang lebih sejuk, otomatis mereka daya tahan fisiknya akan lebih kuat dibanding dengan latihan itu. Itu menangnya kalau tempat latihan. Memang gedung kita kalau untuk latihan itu sudah sangat representatif. Memang kalau untuk menggunakan event bertanding baru perlu sebenarnya yang luas, menyangkut tentang tribun penonton, kemudian juga udara kayak tadi. Nah, tapi kalau untuk latihan saya rasa cukup. Meja yang kita miliki juga sudah banyak kita miliki meja. Itu kemarin kita dapat dana pembinaan lagi kita gunakan untuk beli meja lagi yang bagus gitu. Meja yang bagus kita sudah miliki gitu. Ya, standar untuk kompetisi lah kita sudah miliki. Kemudian sarana yang lain menyangkut kita punya meja, kemudian juga punya robot juga kita punya untuk robopong, robot pingpong. Jika latihan sendiri pun bersama robot itu bisa dengan bola banyak ya. Dengan latihan bola banyak dengan robot pong itu. Kemudian terkait dengan upaya untuk senantiasa kita tentunya memperbaiki sarana prasarana yang ada. Kita juga memberikan kelengkapan pada atlet berupa karet yang menjadi kebutuhannya kan gitu. Secara rutin itu karetnya kita berikan juga. Karena yang boros kan di karet bed itu yang boros alatnya. Jadi itu atlet-atletnya terutama yang prestasi kita tentunya perhatikan itu. Karena sangat dipengaruhi permainan seseorang oleh fasilitas kayak tadi kelengkapan yang digunakan, peralatan yang digunakan untuk bermain. Karena kita olahraganya kan pakai alat nih. Ya, jadi itu juga kita perhatikan kayak tadi. Iya, itu juga nanti akan dibawa saat hari H gitu nggak sih, Pak? Iya. Oke. Artinya untuk sarana prasarana
terkait latihan ini sudah cukup memadai, namun jika sarana prasarana terkait untuk pelaksanaan lomba, tempat lomba ini bisa dibilang masih belum cukup gitu ya Pak ya? Ya, masih perlulah ada. Masih perlu ada beberapa perbaikan. Ya. Oke. Nah, sekarang ke Pak Gede dulu nih Pak. Kira-kira nih Pak ya, karena tadi kita sempat membicarakan bahwa latihannya itu di tempat ini gitu kan, di satu gedung, dan kadang juga di rumahnya langsung gitu kan Pak ya. Nah lalu kira-kira apakah mereka itu dipusatkan pada satu tempat atau justru diberikan kebebasan mengembangkan bakat pada klubnya masing-masing jika memang mereka mengikuti klub Pak? Begini, secara terpusat kita pembinaan lakukan di gedung PTMSI. Oke, ya. secara terpusat. Di luar jadwal dari pembinaan kita di gedung PTMSI, atlet-atlet biasanya dia melakukan suatu sparring, cari sparring lawan, ya mungkin di klubnya ataupun di mana dia ini berkenan. Ya kan gitu ya. Kita tetap punya jadwal, punya program, tetap ya tidak mengurangi ya. Artinya atlet itu punya inisiatif untuk menambah volume latihan. Sparring lebih banyak karena di pingpong itu olahraganya unik. Iya. Ya, satu atlet itu beda meskipun dilatih dengan pelatih yang sama, program yang sama. Karena hasilnya juga beda. Karena unik dia itu kan situ kan ada permainan yang senior utama skill, teknik, fisik dan mentalnya. Nah, dua peran tentu untuk mengasah mental bertanding, apalagi ya yang disampaikan tadi sama Bapak Ketua kita itu penting sekali. Dia semakin banyak sparring, semakin bagus dia. Karena kan mengenal jenis-jenis bola di situ. Karena ini olahraga pingpong itu loh, reaksi, koordinasi, konsentrasi. Iya, betul. Ya dengan situasi baru ya, kadang dia juga bisa ini apa namanya seperti disampaikan tadi Pak Ketua ya, latihan bagus, bisa bertanding, bisa Atariha, bisa langsung main padel gitu ya. bisa keluar mainnya. Itu artinya itu kan di situlah butuh konsentrasi. Makanya semboyannya yang kita tanamkan yang tadi itu kan kamu bertanding seperti latihan seperti bertanding. Sehingga itu kan lepas dia akan mainnya itu yang kita tanamkan. Masalah tempat latihan kita tidak membatasi sepanjang ya itu dia untuk kemajuan atlet itu sendiri gitu ya. Saya di klub di mana, kan mau kemana latihan misalnya kan ke Denpasar atau mana juga perkembangan daerah-daerah selain Buleleng ya juga berkembang pesat pembinaannya. Ya. Nah lalu untuk sparringnya sendiri itu Pak ya, apakah sparringnya itu memang dikhususkan untuk antar wilayah Buleleng saja atau justru kadang juga sparring dengan wilayah-wilayah lain Pak? Nah, kalau situasi seperti sekarang COVID ini ya kita udah pasti membatasi. Ya apalagi dengan orang-orang yang baru seperti anjuran pemerintah kan gitu ya, artinya mengurangi kerumunan, jaga jarak, atau kita mengurangi lah sentuhan atau dengan orang-orang yang baru yang mungkin gitu kan jaga jarak atau begini. Nah dengan itu ya kita upayakan dulu dengan teman latihan di sini aja. Ya, artinya sparring keluar pun kita jarang juga. Artinya selama pandemi ini selama tuh masih pandemi ya di antar Buleleng. Tapi kalau sebelumnya itu bagaimana? Kalau sebelumnya ya kita turnamen kita ikutkan semua persahabatan turnamen pasti sering ada. Artinya tuh dulunya sempat mengikuti turnamen tapi karena keadaan seperti ini balik lagi gitu ya, antar teman aja sparringnya gitu ya Pak ya. Nah kembali lagi ke Pak Made gitu ya Pak ya. Kira-kira nih Pak ya, sejauh ini upaya dari Pemkab untuk mencetak generasi baru pada bidang tenis meja itu seperti apa Pak? Baik, upaya untuk mencetak generasi tenis meja Buleleng, namanya mencetak generasi, ya kita harus berjenjang. Ya generasi itu biar tidak terputus. Makanya pembinaan dari kelompoknya kita siapkan dari kelompok senior, kemudian junior, kadet, dan pemula. Sehingga betul-betul nanti ini tergantikan terus. Ya, nanti yang kelompok tentunya yang akan kita siapkan mengganti para senior adalah para junior ini. Ya, sehingga nanti pada saatnya junior ini sudah kemampuannya mengimbangi atau bisa mengatasi senior, ya ini akan menjadi atlet senior yang kadet naik ke junior, seperti itu terus berjenjang. Kita pernah punya pengalaman generasi kita terputus kemarin waktu
generasi kita jadi atlet. Tahun 90-an itu berarti saya dengan beliaunya jadi atlet. Waktu itu Buleleng selalu mendominasi sampai dengan tahun Porprov 2005. Oh, 2005. Kemudian di 2007 dan 2009 itu karena terjadi cut umur, kita sudah nggak bisa. Kita waktu itu pernah terlambat mempersiapkan generasi di bawahnya, sehingga sebenarnya kita sudah persiapkan waktu itu generasi di bawahnya, tapi mereka sudah terlanjur ke luar daerah, ke Denpasar, sehingga akhirnya pada saat itu mewakili Denpasar gitu, kita ketinggalan gitu. Tapi berdasar dari itu akhirnya setelah 2009 kita persiapkan lagi gencar pembinaan atlet kita di Buleleng. Per generasi itu akhirnya kita sudah bisa mulai rebut kembali prestasinya di 2011, di Porprov 2011, kemudian 2013, 2015. kemudian 2015 juga kita bisa terus berjenjang. Nah, kemudian sampai dengan 2019 juga kita masih terjaga atlet kita di semua level. Kita ada SD, SMP, SMA, ada atlet kita yang saya rasa cukup diandalkan. Wah, berarti luar biasa sekali ya, walaupun sempat ada kendala sedikit di tahun itu, tapi masih bisa diatasi dan masih tetap stabil gitu ya performanya gitu Pak ya. Oke, nah lalu terkait gini juga Pak, untuk tantangan terbesar kira-kira yang dirasakan selama menjaring orang-orang untuk mencapai menjadi atlet ini sendiri seperti apa Pak? Biasanya tantangannya adalah menyangkut tentang dukungan keluarga. Dukungan keluarga. Sangat ditentukan oleh dukungan keluarga. Jadi atlet ini akan bisa jadi sangat ditentukan oleh dukungan keluarga. Karena kita kan waktunya terbatas terhadap atlet itu. Hanya berapa jam kita waktunya terbatas kan di gedung. Tapi selebihnya itu adalah bagaimana orang tua juga bisa membantu kita di dalam mengarahkan anaknya ini untuk bisa menjaga performanya juga, kayak tadi menjaga kesehatannya, menjaga dari sisi motivasinya untuk terus bisa gini, kemudian juga termasuk juga dari sisi mentalnya agar bisa istilahnya tangguh ya, tidak cengeng seperti itu. Karena kalau di olahraga kan harus betul-betul kuat mentalnya, karena dihadapkan pada latihan fisik mungkin yang keras nanti, kemudian untuk bisa betul-betul menghasilkan nanti hal yang bagus seperti tadi. Jadi kemudian juga tantangannya saat ini kan mungkin dari sisi pergaulan, kalau anak-anak seperti itu sekarang terlebih dengan JIT, tapi dengan olahraga ini justru orang tua senang anak-anak bisa mengurangi waktu mereka bermain gadget. Jadi sehingga betul-betul kan di sini kan fisik ya, raga dibangun untuk betul-betul sehat kayak tadi. Nanti di samping kita tujuannya olahraga ini, di samping untuk membangun raga yang sehat, tentunya ingin jiwa yang sehat. Jiwa yang ditanamkan olahraga kan jiwa sportivitas. Jadi sportivitas artinya kayak tadi, saya walaupun rival di lapangan, di meja, tapi di luar sahabatan. Betul. Itu ya kan. Kita rivalnya hanya pada saat bertanding hitungan itu aja. Tapi pada saat main latihan itu kita kan sparring. Jadi saling menguatkan gitu. Jadi itulah yang harus dibangun. Artinya ada tantangan dari izin orang tua dan juga lingkungan seperti itu ya Pak ya. Sepertinya ini jika sudah mendengarkan obrolan pagi kita kali ini, orang tua di luar sana sepertinya akan lebih tertarik dan sepertinya juga tidak akan membatasi ya Pak ya. Karena yang tadi itu kan selain memfasilitasi saat latihan, ini juga akan berdampak lebih ke jangka ke depannya gitu Pak ya, terkait pekerjaan mereka seperti itu. Nah lalu jika dari Pak Gede, Pak Gede juga sebagai pelatih kalau nggak salah ya Pak ya. Nah jika sebagai pelatih sendiri, bagaimana tantangan terbesarnya itu Pak untuk mencetak serta menjaringnya juga Pak? Ya, sudah barang tentu ya tantangan berat lah, istilahnya berat, prosesnya yang agak berat, apalagi yang merintis, apalagi itu dari atlet pemula kita rekrut
yang datang sendiri, orang tuanya semangat, kemudian tadi termotivasi, ingin anaknya bermain pingpong, mengenal pingpong, dan sudah pasti dia ingin anaknya itu bisa, pertama bisa, senang, cinta. Nah kalau dia sudah senang, otomatis dia akan tidak merasakan baik itu dari materi, dari segi fisiknya, capeknya, waktunya. Nah dalam itu jadi dia kan mempunyai target-target di situ. Oh anak ini ada bakat. Nah itu kenapa tidak anak ini harus berprestasi, dukung terus, fasilitasi, tungguin dia dimotivasi. Nah disinilah peran daripada lingkungan dan orang tua. Dan rata-rata saya amati atlet yang berprestasi adalah dukungannya kuat itu dari keluarga, karena dia itu di situ. Nah tantangannya ya di situ kalau memang itu banyak para orang tua termotivasi seperti itu ya, saya juga selaku pelatih ya sangat senang sekali. Karena orang tua, anak, pelatih, apalagi didukung dengan fasilitas yang memadai yang disediakan oleh Pemkab, pengurusnya juga semangat ya gitu, apalagi ya tidak ada alasan kita buat untuk tidak berprestasi gitu ya. Nah, kita tempat di situ, anak semangat, luar biasa, yakin kita. Nah kendalanya biasanya ya karena ini juga namanya anak-anak, kita ini kan karakternya beda-beda, ada yang masih istilahnya ada unsur paksaan dari orang tua, ya itu hanya sekedar ini mengisi waktu, mengurangi apa namanya yang main gadget untuk anak-anaknya di situ, apalagi di pasca pandemi sekarang ini kan untuk pertama sasarannya dia biar itu isi waktu pertama, yang kedua ya untuk kesehatan anaknya dan untuk melatih mentalnya, karena di situ di olahraga ya mesti kita tanamkan sportivitas. Tidak boleh kamu nakal, tidak boleh kamu usil, tidak boleh kamu malas, apa seperti itu. Disiplin waktu, bermainnya agak kurang. Karena itu udah beda dia perlakuannya di sana. Nah, dalam gedung itu ya. Iya, apalagi untuk anak-anak masih ya, sekolah dasar itu kan mestinya bermain. Tapi kita berusaha latih mengarahkan anak itu belajar mulai berubah, didik dia secara ini mentalnya juga itu. Nanti, artinya itu dari anak-anak pun karena mereka masih mencari jati diri gitu ya, Pak ya. Jadi itu masih kita bentuk di sana. Kita bentuk di sana. Arahkan dia untuk bahwa kamu itu datang ke sini berlatih, bermain. Dan mencetak prestasi tentunya. Iya, betul sekali. Dan artinya sebagai tantangan sebagai pelatih pun ini adalah bagaimana caranya dengan segala sarana prasarana yang ada, dukungan orang tua yang ada, bagaimana sebagai pelatih itu bisa mencetak atlet-atletnya berprestasi gitu mungkin Pak ya. Oke, nah kalau tadi tentang tantangan, lalu kira-kira bagaimana target ke depannya untuk tenis meja di Buleleng ini Pak? Kalau kita sudah ngomong target ya berarti kita punya harapan-harapan ke depan, ya kan gitu. Kembali ke belakang lagi untuk mencapai suatu harapan dan target ya kita harus kerja keras, baik itu berlatih, ya termotivasi, percaya diri ke depannya bahwa kamu berlatih itu ada sasaran, ada targetnya, ada yang kamu ingin capai, ada yang kamu ingin raih, ya. Nanti kalau memang kamu udah melakukan itu semua, secara otomatis kamu apa yang kamu inginkan, mengharapkan pasti kamu tercapai. Ya, satu contoh, saya ingin jadi atlet berprestasi, karena saya melihat senior-senior saya itu sudah punya masa depan. Dari segi pendidikan sekolah saya gampang, pakai piagam sekolah sudah diterima, sesuai dengan harapan kita, ya kan? Nah, itu juga mengharumkan namanya pribadi, keluarga, daerah. Itu yang bikin kita anak-anak itu kita motivasi. Target kamu harus capai, kamu harus raih itu. Ya. Artinya mengenai target sendiri itu adalah menanamkan target itu sendiri kepada atlet-atletnya. Disiplinnya dia, membangunkan motivasinya dia, sehingga dia tuh giat dan semangat untuk berlatih. Oke, terima kasih Bapak. Mungkin dari Pak Made ada yang ingin ditambahkan terkait target ke depannya? Ya, tentunya target prestasi yang ingin kita pertahankan maupun kita tingkatkan. Khususnya pada ajang di regional maupun nasional kayak gitu.
Jadi atlet kita yang saat ini sudah bisa berprestasi harus bisa dipertahankan, malah bisa ditingkatkan. Kalau hanya berprestasi baru regional Bali, ya bisa ke nasional kayak gitu, bisa meningkat. Nah kemudian yang belum tentunya bisa berprestasi dulu di regional dulu lah. Nah itu utamanya adalah target kita biasanya di ajang Porprov. Yang menjadi barometer kita di Pengkab itu adalah PTMSI tentunya kontribusi pada saat acara Porprov. Nah kita ingin bisa senantiasa mempertahankan tradisi emas kita di tenis meja, dan kalau bisa kita meraih juara umum untuk cabur tenis mejanya. Ini kita sudah dari Porprov 2001 kita sudah bisa juara umum kita, langganan juara umum. Tentunya ini yang kita upayakan untuk terus kita bisa raih kayak gitu. Memang di dalam Porprov kemarin kita peringkat 2 ya. Peringkat 2 Porprov terakhir kita peringkat 2. Kalau sebelumnya 17, sedangkan 15, 13 dan 11 itu kita juara umum 1 ya. Jadi kemarin kita sudah meraih 3 emas di putra ya. Sedangkan tinggal diraih kita di putri nanti kita. Oke, mungkin kita karena sudah waktu juga, mohon maaf sekali bagi penelpon yang sudah masuk juga. Kami mohon maaf sekali karena kita juga sudah mau menginjak pukul 8. Jadi nanti mungkin bisa ditonton kembali untuk kanal YouTube Radi Guntur dan bisa menyantumkan pertanyaannya pada kolom komentar seperti itu ya. Nanti juga akan disampaikan kepada narasumber kita dan saling berbagi gitu ya Pak ya. Oke, nah tadi itu untuk target kedepannya gitu Pak ya, pastinya untuk meningkatkan prestasi dari para atlet. Nah lalu karena sekarang seperti yang Santi bilang tadi, kita sudah pukul 8 sekarang. Mohon maaf sekali bagi Anda yang belum berkesempatan untuk berpartisipasi pada obrolan pagi kali ini. Tapi sebelum berakhir, mungkin dari narasumber kita silakan untuk menyampaikan closing statement Pak terkait topik kali ini juga. Silakan Pak. Baik, dalam upaya untuk mencetak generasi tenis meja Buleleng, kami dari Pengkab PTMSI Buleleng terus berupaya melakukan upaya yang maksimal untuk membentuk generasi ini berjenjang dari SD, SMP, SMA, dan tentunya senior. Dan tentunya upaya kita sangat juga ditentukan oleh dukungan seluruh lapisan masyarakat, dukungan dari pemerintah Kabupaten Buleleng yang melalui KONI Kabupaten Buleleng yang terus selama ini sudah sangat baik, senantiasa tentunya harus dijawab juga dengan nanti prestasi, tentunya harus diberikan prestasi. Nah ini kita nanti tekankan kepada seluruh atlet dan pengurus terus semangat, walaupun sekarang situasi pandemi, kita tetap harus semangat. Yang penting kita sehat dan selamat dulu dari pandemi, baru kita jaga performa kita, nanti prestasi tentunya akan menyusul gitu. Dan tentunya dengan senantiasa terus mengasah kemampuan atlet-atlet kita, dan tentunya kita membangun hubungan yang cukup baik antara pembina dan atlet yang harus kita jaga. Mudah-mudahan dengan senantiasa kita berupaya maksimal dan tentunya memohonkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa apa yang menjadi harapan kita mencetak generasi tenis meja Buleleng yang terus berprestasi untuk daerah Buleleng dapat kita wujudkan. Oke, terima kasih closing statement yang sangat menarik dari Pak Made Lestariana, dan silakan Pak Gede Ardika. Ya tentunya harapan kita ke depan ya, tetap semangat ya untuk berlatih ya, kita pertahankan prestasi kalau bisa kita tingkatkan, jadi semangat meskipun dalam pasca pandemi seperti ini ya. Tetap kita semangat, intinya aja semangat kita untuk sehat ya, dengan semangat kita tentunya melawan semua ya, melawan semua, imun kita naik ya, berarti kita semangat datang ke lapangan ya, udah keluar keringat sehat, udah kita yakin kedepannya ya, olahraga tenis meja yakin bisa lahir nanti generasi-generasi yang baru sebagai pelapis senior-seniornya ke depan, dan tetap
Buleleng terjaga untuk prestasinya khususnya di cabur tenis meja. Oke, luar biasa sekali. Dan satu yang Santi ingat tadi bahwa semangat untuk sehat, semangat untuk berprestasi, seperti itu Pak ya. Wah, ini perbincangan yang sangat menarik sekali, apalagi membahas tentang mencetak generasi tenis meja Buleleng. Tapi sayang sekali karena tadi penelpon yang masuk itu saat di menit-menit terakhir pukul 8 gitu kan ya. Jadi bagi Anda yang mungkin terlewat untuk obrolan pagi kali ini, baik di sesi pertama maupun sesi kedua, Anda bisa menyaksikannya kembali tentunya masih di kanal YouTube Radio Guntur. Dan bagi Anda yang memiliki pertanyaan ataupun aspirasi, Anda bisa langsung memberikannya di kolom komentar. Nantinya komentar Anda pasti akan kami sampaikan kepada narasumber kita kali ini. Dan terima kasih juga bagi Anda yang sudah mau mendengarkan obrolan pagi kita kali ini. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan obrolan pagi setiap hari Selasa dan Jumat dari pukul 7 hingga pukul 8 pagi. Maka dari itu, karena sudah waktu, saya Shanti Putri pamit undur diri. Sampai jumpa.